36. Beberapa jam setelahnya, Milvan terbangun dan mendapati Dini tidak lagi ada di sampingnya. Milvan tersenyum mengingat kejadian tadi pagi dan ia ingin segera bertemu Dini lagi. Milvan pun segera mandi dan setelah itu turun ke lantai dasar. Seperti tebakannya, Dini memang sedang berada di dapur menyiapkan sarapan pagi mereka. Ia mengenakan kaos dan celana pendek, dan rambut yang dibuat messy bun, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan bersih. Sambil bersenandung kecil, Dini bergerak ke sana kemari dengan lincah dan ceria menyiapkan segala sesuatunya. Dini yang tengah asik memasak tidak menyadari kehadiran Milvan, dan ia terkejut saat Milvan memeluknya dari belakang dan mengecup leher Dini, membuat Dini terdiam kaku, merasakan sensasi kecupan Milvan di lehernya menjalar sampai ke tulang belakang. "Om," panggil Dini pelan, malah terdengar seperti desahan. Tiba-tiba Milvan membalikkan badan Dini dan mengecup bibirnya. "Om," dikecupnya lagi bibir Dini. Dini terdiam dan memandang Milvan. "Om kenapa ngesun terus? Jangan-jangan karena dipanggil Om, apa karena ada Oma ya?" pikir Dini heran. Dini melirik ke arah Oma Tatik yang sedang menonton televisi melalui bahu Milvan. Sepertinya Oma sedang asyik dan tidak memperhatikan apa yang Milvan lakukan. Ia akan sangat malu jika sampai Oma Tatik melihat mereka sedang bercumbu seperti itu. "Mas," panggil Dini saat paham maksud Milvan. Dan Milvan tersenyum menyadari Dini sudah ingat percakapan mereka saat di rumah Oma Ica. Namun Milvan sedikit menyesal karena tidak bisa menyesap bibir manis Dini lagi. "Mas, Milvan gak berangkat ke kantor?" tanya Dini melihat Milvan masih memakai celana pendek dan kaos. "Nanti, agak siangan. Mas mau temenin mama dulu, kasihan kalau sendirian di rumah," jawab Milvan sambil tetap memeluk pinggang Dini. Dan Dini mengangguk. "Mas, Dini mau masak dulu," ujar Dini. "Ya sudah, masak aja." "Dini perlu bantuan?" tanya Milvan menawarkan bantuan. "Enggak mas, Dini bisa sendiri, tapi," ujar Dini sambil menunjuk dekapan tangan Milvan di badannya yang membuatnya sulit bergerak. "Oh iya, Om lupa," ujar Milvan, namun dengan segera mengecup bibir Dini lagi. "Mas barusan salah ngomong," ujarnya tersenyum dan melepaskan pelukannya. Dini tersenyum dan melanjutkan memasak. Dalam hatinya berbunga-bunga, masih pagi sudah dihujani kecupan oleh Milvan. Oma yang melirik mereka dari sudut matanya tersenyum senang. Baru 1 hari menginap saja, mereka sudah saling bermanja-manja satu sama lain. "Coba nanti malam seperti apa," pikir Oma sambil menahan senyumnya. "Pagi mah," sapa Milvan menghampiri mamahnya dan mencium pipi Oma. "Pagi Van, gimana tidurmu? Nyenyak?" tanya Oma. "Nyenyak mah, ini baru bangun," ujar Milvan tersenyum. Entah mengapa pagi ini hatinya senang sekali. Ternyata kalau tidur ada yang menemani enak rasanya, bikin nyenyak tidur. Enak ya punya istri. Tidur ada yang nemenin, makan ada yang masakin, mandi ada yang mandiin, ujar Oma berkelakar. "Iya mah," jawab Milvan tersenyum kikuk sambil memegang tengkuknya. "Iya juga sih, enak punya istri. Yang makan ama yang tidur udah ngerasain, tinggal yang mandi yang belum." Tiba-tiba kok keingat lagi kejadian di kamar mandi. Aduh gawat ini, pikir Milvan. Tanpa sadar ia tepok jidat. "Kenapa Van, kok jidatnya dipukul gitu?" tanya Oma yang melihat Milvan tepok jidat. Enggak mah, ada nyamuk," ujar Milvan sekenanya. "Oh, kirain kenapa," ujar Oma menahan senyum. "Mas, Mah, sarapannya udah siap," ujar Dini mengajak mereka untuk sarapan. "Tuh kan bener, makan ada yang?" tanya Oma. "Masakin," jawab Milvan malu-malu. Dini memandang Milvan bingung, namun Milvan dan Oma hanya tersenyum dan bangkit dari kursinya menuju ke meja makan. "Kenapa mas?" tanya Dini berbisik. "Nggak apa-apa, ayo sarapan," ujar Milvan merangkul Dini dan mendudukkan Dini di sampingnya. "Assalamualaikum," terdengar suara Raisya mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," jawab Oma. Milvan dan Dini serempak. "Wah, kebetulan Raisya lagi lapar," ujar Raisya yang langsung masuk dan mencomot tahu goreng di atas meja. Cuci tangan dulu," sergah Milvan sambil menepuk punggung tangan Raisya. Iya, lupa," ujar Raisya sambil tersenyum. Oma geleng-geleng kepala dibuatnya. Raisya pun mencuci tangan di wastafel di dekat meja makan. "Dari rumah Syah?" tanya Oma. "Iya Oma, aku nanti ada kuliah jam 9. Nanti siang Raisya kesini lagi jemput Oma," ujar Raisya. "Mama nanti mau pergi sama Raisya?"
Tanya Milvan. Iya, kata Raisya mau lihat-lihat tas di mall, jawab Oma. Yang mau lihat-lihat Oma apa Raisya? Tanya Milvan nyetil Raisya. Pasti Raisya nih yang ngajak, pikirnya. Dua-duanya dong Om, Oma kan juga mau cari tas, ya kan Oma? Tanya Raisya dengan mulut penuh tahu goreng. Iya, Mama juga mau cari dompet. Dini mau ikut nanti siang. Tanya Oma pada Dini. Maaf Mah, Dini nggak bisa. Kebetulan mau diskusi materi kuliah hari ini, jawab Dini. Diskusi lagi Din? Tanya Milvan. Dini hampir setiap hari izin diskusi materi kuliah dengan asisten dosennya. Iya Mas, materinya lumayan banyak, ujar Dini. Ya sudah, lain kali ya Din, kita belanja bareng-bareng, ujar Oma. Iya Mah, jawab Dini tersenyum. Dini kuliah jam berapa hari ini? Tanya Milvan. Jam 9 Mas, jawab Dini. Om anter ya Din. Mas anter, ujar Milvan. Milvan sendiri lupa dengan panggilannya. Raisya menahan tawa mendengar omnya berbicara seperti bucin alias budak cinta. Gak usah Mas, Dini bareng sama Raisya kok. Kebetulan jam kuliahnya sama, ujar Dini yang memang sudah janjian sama Raisya berangkat kuliah bareng. Au, tiba-tiba Raisya teriak sampai tahu goreng yang dimakan di mulutnya muncrat keluar. Raisya kenapa? Tanya Dini khawatir melihat Raisya. Raisya menatap Oma Tatik yang juga melihat ke arah Raisya, memberikan pandangan penuh arti. Raisya yang teriak karena kesakitan tulang keringnya ditendang Oma, namun segera menyadari maksud omanya. Ia pun berkata, soal itu Din, aku lupa kalau kuliah jam 9 diundur jadi jam 10, hehehe. Raisya pun cengengesan, menahan sakit. Aduh Oma, sakit banget nendangnya. Gerutu Raisya dalam hati. Oh diundur ya, ujar Dini sedikit heran dengan perkataan Raisya. Padahal baru setengah jam yang lalu Raisya menelepon, menawarkan berangkat bareng. Iya Din, maaf ya, mendadak jamnya berubah, hehehe, ujar Raisya. Nanti biar Mas anterin ya Din, ujar Milvan memegang tangan Dini. Gak apa-apa Mas, Dini bisa naik taksi aja, Mas nanti temenin Mama aja. Ujar Dini yang tidak enak jika Milvan meninggalkan Oma sendirian di rumah. Oma gak apa-apa kok, Milvan anterin Dini aja, kan ada Raisya yang temani Oma. Ya kan Raisya, ujar Oma sambil menoleh ke arah Raisya. Iya betul, nanti aku temenin Oma, ujar Raisya, kemudian meminum segelas air. Kamu sama Om Milvan aja Din, tambahnya lagi. Sama Mas Om Milvan gitu maksudnya, ujar Raisya tidak ketinggalan menggoda Dini dan Milvan dengan panggilan mereka. Dan Milvan pun melotot melihat Raisya. Nanti Milvan tinggal sebentar ya Mah? Tanya Milvan pada mamahnya. Iya Van, gak apa-apa, ujar Oma tersenyum. Sepanjang sarapan, Milvan dan Dini tak henti-hentinya saling memandang. Hal ini membuat Raisya dan Oma saling pandang dan menahan senyum melihat tingkah Milvan dan Dini. Si Oma keren banget, baru semalam nginep di rumah Om, besoknya mereka udah mesra-mesraan. Batin Raisya, bersambung, 37. Selesai sarapan, Dini membereskan bekas sarapan mereka dibantu Raisya. Din, ini buat kamu, ujar Raisya sambil menyerahkan sebuah paper bag kepada Dini. Apa ini Sya? Tanya Dini sambil melihat ke dalam paper bag, dan ternyata berisi beberapa buah frame foto. Dan Dini mengambil sebuah frame dan ia tertegun menatap foto di tangannya. Itu adalah foto pernikahannya dengan Milvan. Dini sendiri tidak punya foto pernikahannya, karena ia pun tidak menyangka bahwa ia akan menikah dengan Milvan. Rupanya foto itu diambil oleh Raisya dan telah diedit sedemikian rupa sehingga tampak bagus, tidak terkesan sebagai pernikahan yang mendadak dan berantakan. Bagus kan Din, kamu suka? Di dalam ada USB, kamu bisa lihat-lihat sendiri foto-foto yang lainnya, ujar Raisya. Bagus Sya, makasih ya, ujar Dini terharu dengan perhatian sahabatnya itu. Dini mengambil foto yang lainnya, ada pula fotonya bersama Milvan saat mereka pergi berlibur ke Pulau Macan, semuanya diambil candid oleh Raisya. Din, kamu nggak siap-siap? Tanya Milvan menghampirinya. Iya Mas, jawab Dini kemudian menaruh kembali foto-foto itu ke dalam paper bag dan membawanya ke atas. Dini masuk ke kamar dan Milvan mengikutinya dari belakang. Begitu masuk ke dalam kamar, Milvan menarik tangan Dini dan memeluknya erat, kemudian dikecupnya bibir merah yang telah menjadi candu baginya. Kap, sekali, Dini tersenyum malu. Lagi ya Din, ujar Milvan merasa tak cukup hanya sekali.
Dan Milvan menempelkan bibirnya di bibir Dini. Kali ini Dini membalas ciuman Milvan dan mereka saling mentautkan bibir mereka beberapa saat. Melepasnya kemudian mentautkan kembali sampai mereka kehabisan nafas. Mereka berdua tersenyum malu menyadari bahwa mereka saling berciuman layaknya sepasang kekasih. Dini harus berangkat kuliah mas, ujar Dini. Selesai kuliah jam berapa? Tanya Milvan masih merangkul Dini. Abis istirahat makan siang Dini masih ada kuliah, terus Dini diskusi sama asisten dosen. Mudah-mudahan gak sampai malam. Mas di rumah sampai jam berapa? Tanya Dini. Mas di rumah temenin mama sampai Raisya balik dari kampus, abis itu baru ke kantor. Sore mas usahakan pulang cepat, ujar Milvan sambil menyisir anak rambut di dahi Dini dengan tangannya kemudian menyatukan dahi mereka. Mas masih kangen sama kamu, tambah Milvan kemudian, membuat wajah Dini bersemu merah. Kalau mau pulang, kabarin ya Din, nanti biar mas jemput, ujarnya lagi sambil mengangkat dagu Dini dan mengecup bibirnya sekali lagi. Iya mas, Dini mau ganti baju dulu, ujar Dini. Milvan melepas pelukannya dan Dini berjalan ke arah ranjang, duduk di tepinya dan mengeluarkan foto-foto pemberian Raisya dari paperback. Melihatnya sebentar kemudian menaruhnya di meja nakas. Apa itu Din? Tanya Milvan sambil berjalan mendekat. Dari Raisya mas, ujar Dini sambil memandangi foto itu satu persatu. Milvan pun melihat foto-foto itu dan mengambil foto pernikahannya dengan Dini. Ini dari Raisya, tanya Milvan hampir tidak percaya keponakannya yang jahil itu memberikan Dini foto-foto mereka berdua. Dini mengangguk, istri mas cantik, ujar Milvan sambil memandangi foto-foto itu satu persatu dan menatap Dini setelahnya. Ah mas, bisa aja, ujar Dini sambil beranjak dari duduknya. Pipinya bersemu merah mendengar pujian Milvan. Dini pun langsung masuk ke kamar mandi untuk menghindari tatapan Milvan yang membuatnya kikuk dan langsung berganti pakaian untuk kuliah. Milvan melihat istrinya itu masuk ke kamar mandi dan ia tersenyum sambil geleng-gelang kepala melihat Dini tersipu. Milvan sangat senang melihat foto-foto pemberian Raisya. Apalagi mereka tidak mempunyai foto pernikahan yang cukup bagus untuk dipajang, karena saat itu ia memang tidak mempersiapkan apa-apa, apalagi menyiapkan fotografer. Untung saja Raisya memberikannya foto itu. Sementara itu, Oma dan Raisya mengatur rencana selanjutnya di bawah. Oma, Dini nanti ketemuan sama Darel lagi. Gimana dong Oma? Darel itu ganteng loh, perhatian lagi sama Dini. Mereka tuh udah digosipin di kampus. Tambah Raisya, ya kita manfaatkan aja kalau gitu, ujar Oma santai. Maksud Oma? Tanya Raisya masih bingung. Kemudian Oma membisikkan sesuatu ke telinga Raisya. Ih, Oma ternyata Yahud juga. Oma pinter juga jadi mak kompleng, ujar Raisya sambil mengacungkan jempolnya. Ya iyalah, dari dulu Oma tuh terkenal suka nyomblangin orang. Papa mamamu emang siapa yang nyomblangin? Ujar Oma sambil mengacungkan jempol. Apa iya Oma? Papa sama mama dulu Oma yang jodohin. Tanya Raisya hampir tak percaya. Iya, gini-gini Oma tuh paling jago kalau ngejodohin orang. Makanya tenang aja, Om Milvan pasti bakalan, apa nyebutnya? Klepek-klepek, ujar Oma menyebut bahasa yang pernah digunakan Raisya. Iya Oma, jawab Raisya sambil tertawa. Apa sih yang lucu? Tanya Milvan yang datang tiba-tiba. Dini mengikutinya dari belakang. Enggak, ini loh Oma lucu, ujar Raisya sambil melirik omanya. Iya, udah mau berangkat? Tanya Oma mengalihkan pembicaraan. Iya mah, Milvan tinggal dulu ya sebentar. Mama sama Raisya dulu di rumah, Milvan mau anterin Dini. Nanti Milvan langsung pulang, ujar Milvan. Milvan pun mengantar Dini ke kampusnya. Dini kuliah dulu ya mas, ujar Dini sambil mencium tangan Milvan sesaat dan saat hendak melepaskan tangannya, Milvan menahan tangan Dini dan menariknya mendekat. Milvan memegang tengkuk Dini kemudian tanpa menunggu lagi dikecupnya bibir Dini dengan lembut. Kap, sekali. Dini diam. Kap, sekali lagi. Dini tutup mata. Yang berikutnya bukan kecupan, tapi ciuman yang mendalam. Membuat dada mereka berdegup kencang dan mengantarkan sensasi getaran di bawah kulit mereka. Dini menikmati belayan bibir Milvan dan ia membalasnya perlahan, namun ritmenya semakin bertambah, membuat mereka berdua kehabisan nafas. Dini membuka mata dan melihat dua bola mata coklat Milvan menatapnya, dan mereka tersenyum bahagia. Mas tinggal ya sayang, nanti kalau mau pulang kabarin mas, ujar Milvan memanggil Dini, sayang, membuat Dini terperanjat dan tersipu. Iya mas,
"Assalamualaikum," ujar Dini kemudian. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil Milvan. "Waalaikumsalam," jawab Milvan sambil terus menatap istrinya yang pergi, masuk ke dalam kampus. Dini menoleh dan tersenyum manis padanya, membuat Milvan merasakan sesuatu yang aneh di perutnya dan dadanya berdebar-debar tak karuan. Milvan tersenyum dan bernyanyi sepanjang perjalanan pulang ke rumah. "Seneng banget kayaknya, ada apa Om?" tanya Dini saat melihat omnya pulang sambil bersenandung. "Ah enggak," ujar Milvan tersenyum lebar dari kuping ke kuping. "Kayak orang lagi jatuh cinta aja Om ini," celetuk Raisya. "Kayak yang tahu jatuh cinta aja." "Emang kamu pernah jatuh cinta?" balas Milvan pada ponakannya itu. "Ih, ya pernah lah Om, namanya juga anak muda." "Emang Om?" ujar Raisya. "Bawel," seru Milvan sambil menyentil telinga Raisya. "Au, sakit tahu Om," teriak Raisya sambil memegang daun telinganya. Milvan hanya menyeringai dan kembali bernyanyi-nyanyi kecil. "Oma mana?" tanya Milvan. "Lagi mandi," jawab Raisya pendek. Milvan manggut-manggut dan meneruskan membaca email di handphonenya. "Om, Dini sekarang cantik ya," ujar Raisya memulai pembicaraan. "Dari dulu juga cantik Sya," ujar Milvan tak mau kalah. "Apaan?" dulu ditanya. Jawabannya, "Semua perempuan cantik Sya," gerutu Raisya dalam hati. Kemudian ia menjulurkan lidahnya ke arah Milvan karena kesal. "Om jangan cuek dong ke Dini. Cepet-cepet kayak diresmiin. Dini tuh di kampus banyak yang suka tahu," ujar Raisya memulai rencananya. "Siapa juga yang cuek? Om perhatian kok. Lagian emang udah resmi kali Sya, kan udah nikah," jawab Milvan masih sibuk dengan handphonenya. "Iya, tapi kawin belum," celetuk Raisya dan langsung kena bogem bantalan sofa. "Aduh Om, ampun si Om," gerutu Raisya, kesal kena lemparan bantalan sofa. "Lagian ngomongnya," ujar Milvan sedikit kesal karena Raisya mencampuri urusan pribadinya. "Lah, emang bener, sebulan nikah, masa istri masih perawan?" seru Raisya dalam hati sambil bibirnya manyun ke depan. "Resepsi Om ganteng, biar orang tahu Dini itu istri Om, udah ada yang punya." "Gitu loh," ujar Dini. "Sok tahu kamu," celetuk Milvan. "Entar nyesel lokal sampai Dini disabet orang," ujar Raisya. "Apaan sih, ngomongnya kok ngawur gitu," ujar Milvan kesal dengan omongan keponakannya. "Ya nggak mungkin lah disabet orang, Dini kan istri gue. Siapa juga yang berani," batin Milvan. "Ya terserah sih, Raisya udah bilangin loh ya, jangan sampai nyesel nanti. Di kampus tuh cowoknya ganteng-ganteng dan masih muda loh Om," ujar Raisya, sedikit memanas-manasi Milvan, walaupun ia tidak menyebut nama Darel. "Nggak cuma mahasiswa, asisten dosen juga," tambah Raisya memberi sedikit penekanan pada kata asisten dosen. "Ada-ada aja Raisya, Dini nggak mungkinlah macam-macam," pikir Milvan yang paham bagaimana Dini tinggal bersama Dini selama sebulan, membuatnya makin mengenal Dini. "Udah ah, Raisya mau kuliah dulu," ujar Raisya kesal sambil mencium tangan Milvan. "Oma," panggil Raisya hendak pamit ke omanya dan meninggalkan Milvan yang gundah dengan pembicaraan mereka. Bersambung 38. "Ya terserah sih, Raisya udah bilangin loh ya, jangan sampai nyesel nanti. Di kampus tuh cowoknya ganteng-ganteng dan masih muda loh Om." Di kantor Milvan tidak tenang, terngiang-ngiang perkataan Raisya. Milvan percaya dengan Dini, dia terlalu polos untuk macam-macam dengan laki-laki lain. Tetapi justru kepolosannya itulah yang mengundang laki-laki lain untuk mendekatinya. Meski Dini sendiri tidak menyadarinya, Milvan sebagai laki-laki sadar hal itu. Kepolosannya itulah yang membuatnya tertarik kepada Dini di awal hubungan mereka. Milvan mengambil handphonenya dan mendial nomor telepon Dini yang sudah tersimpan dengan panggilan kesayangan di handphonenya. "Assalamualaikum Mas," terdengar suara Dini memberi salam. Dan Milvan langsung tersenyum mendengarnya. Suaranya aja bisa bikin hati gue girang. Heran, pikir Milvan. "Waalaikumsalam Din, kamu lagi apa sayang?" tanya Milvan. Entah kenapa Milvan merasa ingin memanggilnya sayang. Sudah sejak beberapa minggu yang lalu Milvan sebenarnya ingin memanggil Dini sayang, tetapi ditahannya, karena ia masih ragu dengan perasaannya dan juga perasaan Dini terhadapnya. Tetapi sejak beberapa hari belakangan ini, Dini benar-benar tidak bisa hilang dari pikirannya. "Kuliah Dini udah selesai Mas, tapi sekarang Dini masih diskusi," jawab Dini. "Diskusi apa sih Din? Dari kemarin diskusi terus."
Tanya Milvan penasaran. Dari kemarin ia belum sempat menanyakan secara detail materi kuliah statistika dan bisnis. Dini bantu dosen Dini yang lagi keluar kota. Sekarang lagi diskusi sama asisten dosennya, ujar Dini menerangkan. Tiba-tiba Milvan teringat kata-kata Raisya tadi pagi. Nggak cuma mahasiswa, asisten dosen juga. Asisten dosen? Siapa? Tanya Milvan ingin tahu. Darel, mahasiswa tingkat 4. Mas kenal? Tanya Dini. Dini masih polos aja kamu sayang. Ya enggak lah, enggak kenal. Ujar Milvan dalam hati. Enggak Din, Mas enggak kenal. Ujar Milvan berusaha menjawab dengan intonasi suara sebiasa mungkin walaupun hatinya tidak menentu. Kamu udah makan siang? Tanya Milvan tidak ingin Dini melupakan makan siangnya. Udah Mas, tadi bareng Darel juga. Mas tadi makan bareng Mama ya? Tadi lauknya disiapin Biminah kan Mas? Tanya Dini sambil memikirkan mertuanya. Dini sudah memasak tadi pagi, dan Biminah hanya tinggal menggoreng lauknya saja. Tetapi Milvan tidak mendengarkan pertanyaan Dini, yang didengar hanya makan bareng Darel, si asisten dosen, mahasiswa tingkat 4, dan hal itu membuatnya panas. Ia merasakan dadanya menjadi panas saat mengetahui Dini menghabiskan waktu bersama laki-laki lain beberapa hari terakhir ini. Kamu selesai jam berapa Din? Tanya Milvan, tanpa menjawab pertanyaan Dini. Sebentar lagi selesai Mas, udah materi terakhir. Jawab Dini. Mas jemput sekarang ya? Tanya Milvan. Ia tidak ingin Dini bersama Darel lebih lama lagi. Sekarang Mas, ini Mas masih di kantor ya? Tanya Dini. Ya, jawab Milvan pendek. Ya udah Mas, gak apa-apa. Nanti Mas sampai sini, Dini udah selesai. Dini sarelok ya, ujar Dini. Oke, tunggu Mas ya sayang, ujar Milvan. Iya, Dini tunggu ya Mas. Hati-hati di jalan, ujar Dini senang. Mereka pun memutuskan percakapan setelah mengucapkan salam. Van, temenin ke mall yuk. Richie tiba-tiba masuk ke kantornya. Sorry Rick, gue mau jemput Dini, ujar Milvan. Cie mentang-mentang pengantin baru, bawaannya pulang cepat mulu. Musim hujan pula, ledek Richie. Siapa yang pulang cepat mulu? Dari kemarin gue lembur tahu, jawab Milvan menimpali tudingan Richie. Iya deh, ujar Richie tersenyum. Gimana kabar Dini? Udah isi belum? Tanyanya. Ya ditanya ginian mulu, gerutu Milvan dalam hati. Bosan setiap bertemu keluarga, Richie atau orang-orang yang mengetahui tentang pernikahannya dengan Dini. Entar kalau gue udah nanam saham, gue kasih tahu, batinnya. Belum, jawab Milvan pendek. Ya lu, apa perlu gue ajarin? Seloroh Richie. Elo aja belum kawin Rick, mau ngajarin gue, ujar Milvan tertawa. Nikah belum, kawin, entar dulu, ujar Richie tertawa. Gila lu ya, ujar Milvan geleng-geleng kepala. Richie tertawa, ia tahu Milvan memang pria baik-baik, yang tidak pernah main perempuan. Dan ia pun hanya menggoda Milvan. Gimana lo sama Dini sekarang? Kayaknya enak udah ada yang ngurusin, tanya Richie. Richie pernah main ke rumah Milvan minggu lalu dan ia melihat bagaimana Dini cekatan melayani kebutuhan Milvan. Ya gitu deh, mau tahu aja, ujar Milvan sembari memasukkan barang-barangnya ke dalam tas kerja, bersiap-siap menjemput Dini. Ngomong-ngomong ponakan lu ada temen yang mau kawin mendadak lagi nggak? Kalau ada buat gue deh, goda Richie. Sialan Lorik, umpat Milvan sambil melempar sebuah kalender meja ke arah Richie, tetapi Richie menghindar dan tertawa. Ia kemudian keluar kantor Milvan masih dengan tawa yang menggema di lorong kantor. Selepas Richie pergi, Milvan pun berjalan keluar kantornya. Ia mengendarai mobil ke tempat lokasi Dini. Saat itu jalanan di Jakarta agak macet karena sebagian jalanan tergenang air setelah seharian hujan. Namun akhirnya Milvan sampai juga di kafe tempat Dini sedang berdiskusi dengan Darel. Melalui kaca jendela kafe yang besar, Milvan bisa melihat Dini sedang duduk berdua dengan seorang laki-laki. Mereka terlihat asik mengobrol sambil tertawa. Dini tertawa sangat lepas menanggapi ucapan laki-laki tersebut. Entah kenapa Milvan merasa panas dan marah melihat Dini bercanda dan tertawa dengan laki-laki lain. Ia tidak suka ada laki-laki lain yang membuat Dini tertawa lepas seperti itu. Milvan serta-merta memarkir mobilnya dan beranjak keluar. Ia berjalan tergesa dalam hujan rintik-rintik menuju kafe. Om Milvan, panggil Dini tersenyum sangat manis saat melihat Milvan memasuki kafe. Dan Milvan pun luluh dengan senyuman Dini. Amarahnya mereda melihat senyuman manis Dini.
Senyuman itu hanya untuknya bukan untuk laki-laki lain. Baru sampai Om, tanya Dini sambil mencium tangan Milvan. Dini memang tak segan-segan mencium tangan Milvan dimanapun ia berada saat bertemu Milvan. Iya, baru sampai, jawab Milvan sambil tersenyum pada istrinya itu. Om gak apa-apa, tanya Dini khawatir melihat ekspresi wajah Milvan tadi. Gak apa-apa, ujar Milvan. Oh ya Om, ini Darel, asisten dosen yang Dini ceritain, ujar Dini memperkenalkan Milvan pada laki-laki itu. Darel, ini Om Milvan, Dini ganti memperkenalkan Darel kepada Milvan. Apa kabar Om? Tanya Darel, atau saya panggil Mas aja ya? Kelihatannya Om masih terlalu muda untuk saya panggil Om, ujar Darel tersenyum. Saya memang masih muda Darel, ujar Milvan dengan nada dingin sambil merangkul Dini. Oke, jawab Darel heran melihat Milvan yang merangkul pinggang Dini dengan erat. Aku pulang dulu ya Rel, jawab Dini dengan gugup. Ia merasa kikuk dengan sikap Milvan yang tiba-tiba merangkulnya di depan orang lain. Namun ia juga tidak bisa menepisnya, karena bagaimanapun Milvan adalah suaminya. Ia tidak ingin menyinggung perasaan Milvan. Jangan telat ya Din, besok jam 1. Apa perlu aku jemput? Tanya Darel sambil menatap Dini dan tersenyum manis. Gak perlu, besok Dini saya yang antar, ujar Milvan dengan tegas. Oke Om, Mas, ujar Darel kaget dengan kata-kata tegas Milvan, membuatnya heran dengan overprotektifnya si Om terhadap Dini. Ayo Din, kita pulang, ujar Milvan sambil memegang tangan Dini dan mengajaknya keluar. Mereka lalu berjalan menuju mobil yang diparkir di luar kafe. Baju mereka sedikit basah karena sisa hujan yang masih rintik-rintik. Bersambung, 39. Dini masuk ke dalam mobil dan terdiam. Ia tidak berani bicara setelah apa yang terjadi di kafe barusan. Ini kali kedua Milvan berbicara keras padanya. Yang pertama adalah saat dia bicara dengan Adit, teman kerjanya di restoran, dan sekarang terjadi lagi saat ia sedang bersama Darel. Milvan pun tidak berbicara selama dalam perjalanan. Ia sangat marah dan kesal melihat Dini bersama laki-laki lain. Ketika mereka sampai di halaman rumah, hujan kembali turun dengan derasnya. Dan Milvan memarkir mobilnya di garasi. Ia pun mematikan mesin mobilnya, namun ia tidak membuka kunci pintu mobilnya. Din, Om gak suka Dini berdua-duaan sama laki-laki lain, ujar Milvan, langsung menegur Dini setelah ditahannya sejak tadi. Dini gak berdua-duaan Om. Dini lagi diskusi, urusan mata kuliah, bukan yang lain-lain, ujar Dini menerangkan. Om lihat kamu ketawa-ketawa sama dia. Di kafe, duduk berdua, ujar Milvan kesal dengan apa yang tadi dilihatnya. Om, tadinya Dini diskusi di halaman kampus. Tetapi karena hujan, akhirnya Dini dan Darel pindah ke kafe. Terus Dini gak boleh ketawa Om, ujar Dini mencoba menerangkan baik-baik kepada Milvan. Kamu tiap hari kan, berdiskusi sama dia? Berduaan aja, tanya Milvan yang sudah dibakar api cemburu. Ya, tapi untuk urusan kuliah Om, ujar Dini. Kamu sering diantar jemput sama dia? Tanya Milvan dengan emosi, mengingat saat Darel menawarkan untuk menjemputnya besok. Apa Om? Tanya Dini hampir tak percaya dengan pertanyaan Milvan. Jawab yang jujur, kamu sering diantar jemput Darel kan? Kalau Om gak antar jemput kamu, dia yang antar jemput. Tanya Milvan masih dengan emosi. Ia sebenarnya tidak menyangka Dini akan mau diantar jemput laki-laki lain, tetapi api cemburu telah membakarnya. Enggak Om, Dini cuma sekali diantar pulang Darel, dan Dini nggak ngapa-ngapain. Jawab Dini jujur, Dini memang hanya sekali diantar Darel, itu pun karena Darel memaksa. Selebihnya ia selalu menolaknya. Terus kamu ngapain lagi sama dia? Tanya Milvan kesal, masih belum puas dengan jawaban Dini. Nggak ngapa-ngapain Om. Dini juga tahu batasan Dini, nggak lebih dari diskusi mata kuliah. Itu aja, ujar Dini berusaha menerangkan pada Milvan kalau tidak ada apa-apa antara dirinya dan Darel. Om gak mau kamu berduaan lagi sama Darel. Nggak usah lagi ketemuan sama dia, ujar Milvan kesal. Om kenapa sih kayak gini? Dini salah apa Om? Ujar Dini hampir putus asa menerangkan pada Milvan sambil menahan air mata. Milvan tidak menjawab. Ia kesal karena Dini tidak juga paham kenapa ia marah. Pokoknya, Dini nggak boleh lagi berduaan sama dia. Titik, ujar Milvan kesal. Ya, tapi kenapa Om? Salahnya di mana? Tanya Dini lagi. Ia tidak mengerti kenapa tidak boleh berdiskusi lagi dengan Darel.
Toh Darel tidak pernah berbuat jahat terhadapnya, dan ia sudah berjanji pada dosen Agus untuk membantu Darel. Dini pun sama kesalnya dengan sikap Milvan yang tidak memberitahunya alasan kenapa ia tidak boleh bertemu Darel lagi. Karena kesal dan kecewa, Dini pun turun dari mobil dan berlari dalam hujan yang lebat, membuat pakaiannya basah kuyup. Dini, Din, Milvan memanggil Dini dari dalam mobil. Dini tak menggubris panggilan Milvan dan ia segera membuka pintu rumah yang saat itu tidak terkunci. Aarrrgh. Geram Milvan saking kesalnya, tangannya memukul setir mobil yang ada di depannya. Ia kesal pada laki-laki yang mendekati Dini namun juga kesal pada dirinya sendiri yang telah berkata keras pada Dini. Di ruang tamu, Oma Tatik dan Raisya sedang asik menonton televisi saat Dini masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Dini berhenti di depan pintu dan tertegun sesaat. Ia benar-benar lupa jika ada Raisya dan mertuanya sedang menginap di rumah. Dini yang hampir menangis karena dimarahi Milvan di mobil memaksakan sebuah senyuman kepada Oma dan Raisya. Ia tidak ingin Oma dan Raisya tahu jika ia dan Milvan sedang bertengkar. Assalamualaikum, salam Dini dengan suara bergetar menahan tangis, walaupun ia sudah berusaha untuk terlihat ceria dengan memaksakan sebuah senyum. Waalaikumsalam, jawab Raisya dan Oma bersamaan, setelah itu saling pandang. Dini segera mencium tangan Oma Tatik. Maaf Mah, Dini langsung ke atas, mau ganti baju, ujarnya sambil menunduk dan kemudian naik tangga ke lantai atas, tepat saat Milvan masuk rumah dan memanggil namanya. Dini, panggil Milvan yang masuk dengan pakaian yang juga basah kuyup. Dini segera masuk ke kamar Milvan, kemudian masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi Dini terduduk di lantai dan tak kuat lagi menahan tangisnya. Kenapa sih Om Milvan begitu? Nggak percaya sama Dini, marahin Dini, padahal Dini kan cuma ngebantuin dosen. Dini juga nggak berduaan sama Darel, banyak orang lain yang ada di situ, pikir Dini sambil menangis sesenggukan. Milvan yang melihat Dini masuk ke kamar segera menyusul Dini, tanpa memperdulikan Mama dan Raisya yang memandanginya. Dini. Dipanggilnya nama Dini begitu ia memasuki kamar. Milvan tidak melihat Dini di dalam kamar, tetapi mendengar suara tangis Dini dari dalam kamar mandi. Dan ia mendekat, berdiri di depan pintu kamar mandi. Dini, sayang, buka pintunya, ucap Milvan lembut. Namun tidak ada jawaban dari Dini. Milvan merasa bersalah telah memarahi Dini. Di lubuk hatinya ia tahu ini bukan kesalahan Dini, karena ia tahu Dini tak mungkin mau bersama laki-laki lain. Hanya dirinya sendirilah yang dibakar api cemburu, sehingga ia menyalahkan Dini. Bodoh, kenapa gue buat Dini menangis? Geramnya pada diri sendiri. Sayang, Om minta maaf. Om minta maaf karena memarahi Dini, menuduh Dini dan membuat Dini sedih, ujar Milvan. Tinggalin Dini sendiri Om, ujar Dini sedih dengan suara yang parau. Om gak mau tinggalin Dini. Om sayang Dini, ujar Milvan. Om sayang Dini. Dini berhenti menangis mendengar Milvan mengatakan ia sayang padanya. Ini pertama kalinya Milvan mengatakan sayang padanya. Maaf kalau Om marah sama Dini, Om. Om cemburu Din. Om cemburu melihat Dini dekat dengan laki-laki lain. Ujar Milvan akhirnya, mengakui jika ia cemburu pada Darel. Tangannya mengepal mengutuki dirinya sendiri karena telah menyakiti hati Dini. Om Milvan cemburu. Apa Om Milvan benar-benar sayang pada Dini, sampai cemburu pada Darel? Tanya Dini di dalam hati. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Om akan tunggu di sini sampai Dini keluar, ujar Milvan sambil duduk di lantai di depan kamar mandi dan bersender pada daun pintu kamar mandi. Hening sejenak, di sela-sela suara isak tangis Dini. Dini tidak menyangka Om Milvan akan mengatakan semua ini, bahwa Om Milvan sayang pada Dini dan cemburu pada Darel. Dini tidak lagi merasa kesal pada Om Milvan karena Dini pun sayang pada Om Milvan. Sayang, maafin Om ya, panggil Milvan meminta Dini memaafkannya. Dini menghapus air mata dengan punggung tangannya dan beranjak berdiri. Ia membuka pintu kamar mandi dan melihat Milvan sedang duduk menunggunya di depan pintu kamar mandi. Milvan pun segera berdiri begitu melihat Dini membuka pintu kamar mandi. Dini, mau maafin Om, ujar Milvan sambil memandang kedua bola mata Dini. Dan Dini pun mengangguk, walaupun dengan nafas yang masih sesenggukan. Milvan segera memeluk Dini dan Dini pun memeluk erat Milvan. Dini tahu kan kalau Om sayang banget sama Dini? Tanya Milvan berbisik di telinga Dini sambil tetap memeluk Dini. Dini menggeleng. Milvan melonggarkan pelukannya dan memandang Dini dengan heran. Om Milvan kan gak pernah ngomong kalau Om sayang sama Dini, ujar Dini polos.
Ya ampun, sayangku, kamu polos banget sih. Emang gak kelihatan apa dari perbuatan Om selama ini? Pikir Milvan makin membuatnya gemas. Om sayang Din sama kamu, sayang banget. Milvan memeluknya lebih erat dan menghujani wajah Dini dengan ciuman hingga Dini tertawa geli. Hachi, tiba-tiba Dini bersin dan Milvan segera melepas pelukannya, tersadar bahwa mereka berdua masih memakai pakaian basah. Bajumu basah Din, ayo segera mandi air hangat, ujar Milvan dengan nada khawatir. Ia tidak ingin Dini sakit. Milvan segera mengarahkan Dini masuk kembali ke dalam kamar mandi. Om mau apa? Tanya Dini menyadari Milvan yang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Mau mandi, Dini, jawab Milvan malu-malu memegang tengkuk ya. Dini, malu Om, Dini, mandi sendiri aja, ujar Dini dengan wajah tersipu. Om juga udah pernah lihat kok Din, batin Milvan. Ya udah, kalau gitu Om mandi di bawah, ujar Milvan akhirnya sambil menghela nafas. Haduh, gagal nih mau mandi bareng, batin Milvan sambil garuk-garuk kepala. Bersambung, 40. Sementara di ruang keluarga di lantai bawah, Raisya dan Oma saling pandang. Oma, gimana sih? Katanya Raisya suruh bikin Om cemburu sama Darel. Kok Om malah berantem sama Dini? Tanya Raisya kepada Oma Tatik dengan cemberut. Tenang Sya, kalau mereka beneran saling sayang, pasti baikan kok. Kita lihat aja nanti, ujar Oma dengan yakinnya. Tak seberapa lama, Milvan turun membawa pakaian ganti dan handuk. Dini mana Van? Tanya Oma Tatik dengan santainya seolah-olah tidak tahu apa-apa. Lagi mandi mah, ujar Milvan. Om mau ngapain? Tanya Raisya penasaran. Mandi, jawab Milvan pendek. Kok nggak mandi bareng? Tanya Raisya tidak bisa menahan celetukan di mulutnya. Bawel, ujar Milvan sambil melotot ke arah Raisya. Raisya, tegur Oma Tatik dengan pandangan penuh makna. Raisya yang ditegur malah cengengesan. Gak apa-apa Oma, biar cepat punya dedek bayi. Celetuk Raisya sambil menutup mulutnya menahan tawa. Milvan pun masuk kamar mandi dan menutup pintunya, tidak ingin berlama-lama di depan keponakannya yang sok tahu. Tak lama terdengar senandung suara Milvan dari kamar mandi. Dan Oma tersenyum. Raisya, tolong pesenin sate buat makan malam, ujar Oma setengah berbisik di telinga Raisya. Oma mau makan sate? Tanya Dini heran. Iya, udah, tolong cariin sate Madura yang enak. Pesan online aja, nanti Oma yang bayar. Cepat, ujar Oma menepuk punggung tangannya agar segera memesan sate. Raisya mengambil handphonenya dan membuka aplikasi ojek online yang bisa memesan makanan. Mau berapa tusuk Oma? Tanya Dini. Sate kambing 20 tusuk, sate ayam 20 tusuk. Ujar Omanya. Oma emang masih bisa makan sate kambing? Tanya Raisya heran dengan permintaan Omanya. Udah pesenin aja, nggak usah banyak tanya. Jangan lupa sop kambing dan lontongnya ya, ujar Oma. Iya nih, Raisya pesenin, ujar Raisya masih heran dengan keinginan Oma. Tuh, udah ya Oma, ujar Raisya sambil mengutak-utik layar HP-nya. Ada-ada aja Oma, udah umur segitu mau makan sate kambing, pikir Raisya. Tak seberapa lama Milvan keluar dari kamar mandi dengan menyampirkan handuk di pundaknya. Milvan, nanti kalau sudah panggil Dini turun ya. Raisya sudah pesan sate untuk makan malam, Dini nggak perlu masak, ujar Oma kepada Milvan. Oke mah, ujar Milvan tersenyum kemudian naik ke atas menuju kamarnya. Tumben Raisya mau beli sate nggak pakai disuruh, batin Milvan. Milvan pun masuk ke dalam kamar dan melihat Dini sudah selesai mandi dan memakai rok tule dan kaos sedang menyisir rambutnya yang basah. Sayang, udah selesai mandinya? Tanya Milvan kemudian merangkul pinggang Dini. Dini tersenyum dan menaruh telapak tangannya di dada Milvan. Dilepaskannya handuk yang ada di leher Milvan dan disampirkan di bangku meja kerja Milvan. Udah mas, baru aja. Aku mau ke bawah ya mas, mau nyiapin makan malam, ujar Dini. Milvan tidak melepaskan rangkulannya, malah mendekapnya lebih erat dan mendaratkan ciuman di bibir Dini. Tidak cukup sekali, Milvan melakukan lagi dan Dini pun membalas ciuman Milvan, hingga terdengar desahan mereka berdua. Mas, desa Dini di antara ciuman Milvan yang semakin panas. Dini harus siapin makan malam, ujar Dini berusaha menarik diri dari dekapan Milvan. Walaupun ia masih ingin bercumbu dengan Milvan, tetapi ia tidak ingin Mama dan Raisya menunggu mereka berdua terlalu lama. Kata Mama, kamu nggak usah masak. Raisya sudah beli sate, ujar Milvan. Ayo mas kita turun,
Gak enak, mereka pasti sudah menunggu kita. Ujar Dini berusaha melepaskan diri dari dekapan Milvan. Tapi nanti terusin lagi ya sayang. Ujar Milvan yang dengan enggan melepas pelukannya. Ia masih ingin memeluk dan mencium Dini. Iya mas, ujar Dini sebelum ia mencium Milvan dengan tiba-tiba. Milvan kaget Dini menciumnya, namun dibalasnya tautan bibir Dini tersebut. Desah Milvan menerima ciuman Dini. Dini melepas bibirnya dan tersenyum malu. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi nyosor gini sih? Batin Dini merasa malu pada dirinya sendiri. Ayo Din, kita turun, sebelum Om berubah pikiran. Ujar Milvan tersenyum geli melihat Dini malu dengan inisiatifnya mencium dirinya. Mereka pun turun dengan bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Raisya dan Oma yang sedang menyiapkan peralatan makan di dapur pun tak ayal tersenyum melihat kedatangan mereka. Ya ampun, pengantin baru. Ditungguin gak turun-turun. Celoteh Raisya seperti biasa saat ia melihat Milvan dan Dini turun. Maaf mah, Raisya, ini mandinya baru selesai. Ujar Dini beralasan, ia tidak mau Mama dan Raisya tahu mereka sedang bercumbu di atas. Malu ah, nanti diledek Raisya terus, batin Dini. Udah mah, biar Dini aja yang nyiapin, ucap Dini langsung membantu menyiapkan makan mereka. Gak apa-apa, Mama malah pegel diam aja nggak ngapa-ngapain, ujar Oma tersenyum. Biar Dini siapin nasinya mah, ujar Dini membalas senyum Oma. Kok tumben Syah kepikiran beli sate? Kambing lagi, emang kamu suka? Tanya Milvan melihat menu makan malamnya. Mantap nih, batin Milvan sambil melihat sate dan sop kambing kesukaannya. Ini baru saja Raisya mau menjawab, Oma udah memotong pembicaraannya. Biarinlah Van, Raisya biar belajar makan kambing, ujar Oma memotong ucapan Raisya. Raisya memanyunkan bibirnya mendapat lirikan maut Oma. Enak Syah, ini kesukaan Om nih. Ujar Milvan sambil melirik sop kambing hangat di atas meja. Ayo kita makan deh, Om lapar. Ujar Milvan. Sini sayang, duduk sini. Milvan memanggil Dini agar duduk di sebelahnya. Oma dan Raisya saling pandang mendengar Milvan memanggil Dini, sayang. Dini pun datang dengan membawa toples kerupuk dan menaruhnya di meja makan. Kebiasaan Milvan memang makan apapun ditemani kerupuk. Oma dan Raisya pun duduk mengelilingi meja makan. Tambahin nasinya sedikit lagi sayang, ujar Milvan saat Dini mengambilkan nasi di piringnya. Mas lagi lapar, ujar Milvan tersenyum. Kemudian mengambil satu tusuk sate kambing dan memakannya. Makan yang banyak Van, lagi dong sate kambingnya. Itu kan kesukaan kamu, ujar Oma. Sedangkan Oma mengambil sate ayam dan lontong untuk dirinya sendiri. Iya mah, jawab Milvan. Oma nggak makan sate kambing. Tanya Raisya bingung. Enggak, itu kan kesukaan Om Milvan, ujar Oma. Oh, ucap Raisya manggut-manggut. Cobain satenya Syah, enak loh. Ujar Dini yang telah mencoba sate kambingnya. Enggak ah, Raisya nggak suka, ujar Raisya sambil mengambil sate ayam. Raisya melihat Om Milvan makan sate kambing dengan lahapnya. Awas Om, entar nyeruduk. Ledek Raisya saat Omnya mengambil lagi beberapa tusuk sate kambing ke piringnya. Biarin, ujar Milvan menjulurkan lidahnya ke arah Raisya. Emang mau nyeruduk entar malam, batin Milvan. Milvan kemudian menengok ke arah Dini. Siap-siap ya sayang, ujar Milvan dalam hati sambil memandang Dini. Bersambung.